suara ambulans. Itu tinggi loh, ya. Ya, dan suara itu adanya di sini. Nah, ini boleh dilakukan dengan santai, ulang tegang, makanya dikatakan rasa humor. Nah, jadi sebetulnya paduan suara itu soal teknik. Kita barusan teknik. Kalau bagian pertama tadi soal prinsip dasar, yang kedua soal teknik. Nah, mana yang lebih penting? Yang di depan tadi yang lebih penting. Ingatlah bahwa paduan suara ini adalah paduan suara sekumpulan orang yang sedang membangun persemayaman Tuhan. Dan lomba ini kita lakukan untuk menyiapkan ibu-ibu semuanya menjadi penyanyi gereja, penyanyi yang membangun rumah Tuhan. Itu tugasnya sangat berat. Oke. Nah, ada satu lagi saja. Oke. Coba lihat Dek, terus saja. Ini perlu buat para guru nih, terus saja, terus. Satu saja, ini terakhir nih. Ini cara berlatih yang benar. Coba nanti saya titipkan ke para guru ya. Teruskan aja, terus. Ada satu, nah ini dia. Oke. Berlatih potongan namanya, berlatih potongan. Biasakanlah berlatih pada bagian yang sulit terlebih dahulu. Jangan langsung dari awal sampai ke belakang. Oke, misalnya lagu itu 2 halaman. Guru sudah menetapkan birama 30 sampai 40 adalah birama yang sulit. Kita mulai di situ. Tidak perlu harus selalu dimulai dari depan. Itu salah. Ya. Tetapi ingat para guru, sebelum mulai latihan, guru harus menyanyikan lagu itu sendiri. Soprannya harus dia nyanyikan. Janggal rasanya guru mengajarkan lagu yang dia tidak kuasai. Jadi idok pemasono, Tuhan wakang kotaku, pasif hamu maju, tenang maju hamu asamare dejual. Tapi tidak perlu sempurna. Dinyanyikan soprannya dari awal sampai akhir. Yang kedua, kalau guru tidak mampu menyanyikan itu, cari rekamannya. Kadang-kadang di YouTube itu ada, perdengarkan kepada anggota. Suruh mereka melihat dari awal sampai akhir. Apalagi kalau dinyanyikan paduan suara yang terlatih. Kemudian potonglah lagu itu, pelajarilah potongan-potongannya dari yang sulit sampai yang paling mudah. Sesudah itu baru mulai dari atas sampai ke bawah. Dan pada latihan minggu berikutnya tidak perlu harus mengulang dari awal. Bisa jadi minggu ini hanya latihan halaman 2. Halaman satunya tidak perlu dipelajari. Begitu caranya. Nah, ini untuk festival saya sarankan untuk lagu pilihan tekniknya seperti itu. Jangan memaksakan diri dari awal sampai akhir, Tidak. Pelajari bagian. Kenapa demikian? Karena juri akan menilai terutama pada bagian yang sulit. Dia tersono durasinya ke juri. Sebelum masuk ke penjurian, mereka akan sepakat di ruangan. Mereka lihat lagunya. Yudha pola mabjur kamu manak sangat yang udang buh persejari hamil lagui. Ada meletuk kesepakatan. Oh, nanti kita akan nilai di bagian yang sulit. Tolong kita semua bertiga sepakat di bagian yang ini kita kasih tekanan. Jadi dah sudah ibigi juri. Pas bagian situ mereka akan serius. Tohodo nada kromatik nai dibain. Tohodo tempo nai. Tohodo dinamika nai. Begitu caranya. Jadi berikan perhatian pada bagian yang sulit. Itu penting, ya. Baik. Saya pikir itu yang pertama tadi, kalau saya bisa sampaikan, jangan berpikir bahwa paduan suara itu adalah sekedar kumpulan, bahkan terkesan arisan, meninggalkan filosofi dasarnya. Kamu kainan ikon molo merdalan anggota paduan suara di gereja, ikon di kejol masono, bah ngaruh ke parede. Asing kutuk perdalan di parede. Tungan, itu. Molo parede makatai pe lebok. Ya kan? Parede perhudulna toman. Ay parede ni Tuhan. Di molo ngalewat bah, harus bah ke parede. Itu tuh di jalan loh harus bah.
Apalagi kalau guru. Bah harus berguru. Alanat tong dipimpin kita tu sada ulau na sangat mulia. Jadi mulai sonari sotung beadong. Jangan ada lagi anggota paduan suara diusahakan, ini saran. Pertama, ngobrol di sepanjang kebaktian. Unang semar nunangi di tiki kebaktian. Ayo tuh hamu dueda. Sudah heran wisihatan. Duduk dengan tenang. Yang kedua, usahakan berbaur dengan paduan suara yang lain. Di monodom di gereja tetolu paduan suara, semuanya harus berbaur. Tunjukkan kepada jemaat bahwa memang paduan suara ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Nah, yang terakhir saya mau katakan soal lomba. Lomba ini bukan mencari juara. Tekankan itu. Bolonong dope noeng di ruangan non neng mencari juara. Hilangkan itu. Kita akan berfestival, maka kita sebetulnya festival, bukan lomba. Festival menunjukkan yang terbaik, kemampuan yang sempurna mungkin di hadapan Tuhan. Juri akan memberikan catatan dan menyatakan inilah paduan suara yang menjadi contoh terbaik. Mari kita lihat mereka. Nanti setiap paduan suara akan ada catatan, lemahnya di mana, kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaiki. Kepada para konduktor juga akan kita kasih catatan. Silahkan untuk diteruskan. Tujuan lanjutnya adalah setelah festival, maka setiap gereja akan memiliki paduan suara gereja yang bertugas membawa jemaat melakukan tugas-tugas nyanyian dengan baik. Unang do hola dipiki festivali hamu dengan marende. Dukoni mulak musetu awal. Bukan itu tujuannya. Selesai festival, kembali ke gereja, tunjukkan bahwa kita sudah terlatih. Kira-kira begitulah, ya. Jadi imajo sautik sianau mulai hati di keseluruhan. Baik, luar biasa. Baik, mulai hati Aman Indra. Kita akan untuk mempersingkat waktu luar biasa ya. Sampai jam 3 lah, lumayan hampir jam 3 ya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan supaya untuk mempercepat waktu. Dari sebelah kiri ada yang ingin memberi pertanyaan? Satu, ada lagi? Kiri dulu Inan. Kiri nggak ada? Cukup satu ya. Dari sebelah kanan, satu. Baik, Inan silakan maju ke depan. Sebutkan dari gereja mana nama, boru apa Inan? Ya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore untuk Amang Indra. Saya dari HKBP Villa Duta. Saya Nyonya Batubara Boru Sinaga. Saya mau pertanyakan tentang ini nama berbahasa Batak lah ya. Untuk kor lagu wajibnya Mang Boido di temponya udah bahasa Indonesia lagi. Temponya kan ada 82 Mang ya. Menurut kami terlalu lambat Amang. Apakah boleh dikasih kelonggaran misalkan range-nya dari 82 ke berapa gitu Amang? Ya, oke, lagu wajib Amang. Ya. Kalau lagu pilihan kan kami yang pilih Amang ya. Itu aja sih Amang yang kami perlu tahu. Apa harus kita tetap di 82 itu atau boleh kita percepat dari itu temponya? Itu aja Amang, terima kasih. Itu yang di keyboard tadi siapa ya? Ada orang keyboard tadi ya? Oke. Coba soal tempo itu sudah kita sepakati dengan pencipta, ya. Jadi begini, kalau ada yang ada itu lagunya itu sebentar. Oh itu. Ada Yanti silakan. Apa silakan kau jadi. Oke. Supaya tidak berulang-ulang ya. Ini soalnya penting buat para
Coba itu bikin temponya 82 itu. Dinyanyikan Nang yang bisa. Oke, tidak ada masalah, sangat rapi dan menjadi klasik. Justru kalau dipercepat, khawatir teksnya tidak jelas. Kedua, memberikan kesempatan. Oke, begini, Harap tenang sebentar. ada satu hal namanya breath chances. Jadi kesempatan bernafasnya untuk lagu ini menjadi lebih terbuka. Ini menolong anggota yang relatif pernapasannya pendek. Dan barusan sesudah kita cek sebetulnya tidak ada masalah itu, ya. Yang penting adalah pada saat referen ini forte, saya sarankan semua pelatih menjelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya perbedaan antara piano, mezzo forte dan fortissimo. Contoh misalnya, jauh-jauh di nada ini memang tidak terlalu tinggi sehingga aplikasi forte di sini bisa agak sulit, ya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu harus menggunakan diafragma perut, ya. Karena kalau dia dada itu tidak masuk, ya. Dan harus lebih vokalisinya harus kuat karena nadanya tidak begitu tinggi. Yang menarik adalah inani HKBP. Nah, ini harus lantang dan tegas. Sebenarnya tujuan kita sederhana kok, menyanyikan lagu ini. Coba, ya. Inani HKBP. 3, coba 3, ya. Stop. Jangan ina, dihindari. Mulutnya harus sama kalau bernyanyi. Jangan dirubah-rubah itu mulut. Ina, nah, ina di HKBP. Coba 3, ya. Ha.
bukan H, jangan H. Orang Batak memang A-nya agak terang. Itu persoalan itu. Ina di HKBP. Ya. Ina di HKBP. Coba 3, ya. Nah, oke, ini bisa diinterpretasikan bebas interpretasinya. Bisa saja pada satu nada dibuat interpretasi crescendo, sehingga pada saat ada kesempatan mendorong forte menjadi fortissimo, itu menjadi menarik lagunya. Nah, itu nanti biasanya juri akan melihat, oh, dia berikan itu namanya aksentuasi namanya. Itu bisa, ya. Jadi kemudian amen. Oke, saya kasih contoh. NKBP Depok 1 ketika menyanyikan lagu dari pencipta yang sama, pada saat amen itu mereka paling sempurna menyanyikan amen. Hati-hati dengan kata amen, itu kadang-kadang seperti itu teknik menyanyikan vokal. Biasanya kalau pada nada tinggi kita kasih crescendo sedikit, ya, dan dibunyikan dengan nada H sedikit. Itu menarik itu, ya. Misalnya coba kita teruskan sampai amen. Inani HKBP nagabe songon si Maria i. Oke, coba 3, ya. Ya, stop. Ini amennya tidak ada yang lulus. Amen. Oke, saran saya kepada para pelatih, dipelajari ulang teknik vokal. Vokalisasi pengucapan ini namanya adalah vokal. O, E, I. Dipelajari. Amen. Jangan aham, E. Tidak ada E. Yang ada E. Ditarik. Ininya ini sudut bibirnya ditarik ke tengah sedikit. Jangan, itu pop. Yang barusan tidak ada salah kalau dibawa ke pop. Tapi karena kita ada 30 orang, perhatikan, 30 orang harus mempunyai teknik vokal yang sama supaya tidak pecah. Amen. Jangan dirubah. Jangan. Sering sekali kita tanpa sadar membuka menjadi terang, gitu ya. Oke. Haleluya oleh pencipta disebutkan haleluya, harus jelas haleluya, ya kan? La 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 do sol 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 do. Oke? Haleluya, haleluya sebaiknya tidak dipotong, ya. Haleluya, haleluya. Nah, hindari hindari ke bawah, ke bawah. Kalau ke atas, ke atas, jangan nggak boleh. Bukan itu memang kelemahan karena kita kan berasal dari suku yang E-nya terang, A-nya terang, mau nggak mau, ya. Oke, itu dia. Jadi itu sekali lagi soal tempo tetap. Silakan yang lain. Oke, Amang begini. Maksudnya ini kan setiap daripada SPH semua itu ya, Mang ya. Mereka boleh nggak ada fleksibilitasan dalam temponya? Itu yang dimaksud. Tidak bisa. Jadi itu terjawab ya, Inang. Itu maksudnya, Mang. Walaupun tadi teknisnya sudah disampaikan ya, Inang ya. Terjawab ya. Oke, mau lihat ya, Mang. Pertanyaan kedua, Inang sebelah kanan, silakan maju ke depan. Ya. Silakan ya. Mulia teh Inang moderator. Mulia teh di Amang si Hombing. Kami mohon untuk tenang. Kita dengarkan pertanyaannya ya, Inang. Mulia teh Inang. Ya, perkenalkan saya Nyonya si Hombing juga. Situa Boru Haryanja, Sian HKBP Pura Resort Bogor. Mulai tema di penjelasan di Amang, nah diawali nakingan dari Amang Praises, bagaimana sebenarnya bernyanyi yang baik. Dari penjelasan yang kami dapatkan ya, sangat banyak pelajaran yang kami dapatkan. Kebetulan saya juga Dewan Marturia
di Pura dan juga mengajar kor juga. Dari apa yang dijelaskan tadi Bang Pareses dengan Amang Sihombing, mungkin kalau saya pelajari satu persatu, 40% pun tidak bisa kami terapkan di gereja. Kenapa? Dengan segala keterbatasan kami. Kami adalah gereja yang paling muda di Resort Bogor, dibilang siap muda adalah HKBP Pura Bojonggede. Dan juga kami tidak memiliki guru kor yang tentu tadi disampaikan bagaimana sebagai pemimpin, sebagai konduktor, sebagai anggota. Ini belum ada kami jalankan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami Amang begini. Bersediakah Amang apabila kami undang untuk ke gereja HKBP Pura sebentar ya? Sebentar ya. Untuk membekali kami. Karena ini salah satu program kami Amang Ina. Mohon tenang. Di Dewan Marturia tahun ini program kami, karena sampai saat ini kami belum punya yang bersertifikat dalam KOR, sehingga ada, ini merupakan peluang yang besar buat kami. Ini pertanyaan kami Amang, mungkin nanti dijawab Amang, mungkin secara dijawab dari kami nanti Amang. Ya, tentu si Hombing ya, ada prioritas sedikit. Yang kedua Amang, tentu bernyanyi kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita bernyanyi salah, Tuhan akan mengatakan, salah lagunya. Sementara kami sebagai konduktor Mohon untuk tenang. maupun anggota kor itu sangat terbatas. Yang jadi pertanyaan, apakah kami teruskan ini kor kami dengan keterbatasan kami? Yang ketiga, ya, konduktor juga kadang-kadang karena kami terbatas untuk merekrut anggota pun kami agak susah. Sehingga saya pribadi sebagai konduktor yang memang pas-pasan juga, karena hanya belajar sewaktu mahasiswa ikut jadi anggota paduan suara, itu yang bisa saya bawakan. Sehingga saat saya jadi konduktor, saya juga ikut mengambil suara. Sementara sebagai konduktor harus mengetahui suara 1, 2, 3, 4. Di mana yang salah dia harus ingatkan. Tapi ketika saya harus ikut mengambil bagian sebagai sopran contohnya, sehingga yang lain saya tidak dengarkan. Apakah itu dibisahkan atau dilayakkan? Karena tadi dibilang itu adalah pujian kepada Tuhan, sehingga orang menjadi terberkati dengan lagu kita. Yang terakhir Amang, kalau ini mungkin akan saya bawakan mungkin di rapat kami Dewan Marturia, baik seksi sending maupun musik, tentunya terbatas penyampaian saya. Bagaimana cara saya untuk memotivasi anggota KOR ini supaya bisa, yang sederhana aja Amang, karena tentunya seperti tadi Amang bilang, ketika dia salah kita akan tegur, ada cara teknik dan seni untuk melakukan suatu pembelajaran kepada anggota supaya lebih disiplin. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan Amang. Terima kasih Mauliate. Mauliate Inang Boru Sinaga. Silakan Amang. Oke, yang kedua dulu ya. Ada 4 pertanyaan ya Amang, izin. Iya. Baru hari Anjay Nang. Oh, Harianja. Oke Inang. Oke. Kita dengarkan sedikit. Mungkin kita sudah mulai agak bosan ya. biasa. Jadi ala Karejo Liba pe mengajar di berbagai tempat. Olurut tongadong warna jeda, nangi ada yang senak ini kita pengen jeda kan, nah red mekel do kita. Kalau salah tidak boleh diteruskan, ya. Jadi kalau ada yang salah di sopran misalnya, itu stop. Guru harus bisa mendengar. Sebentar, ada yang salah, tidak boleh diteruskan. Stop di situ, ulang pada bagian yang sama. Ya, kenapa? Ada alasannya. Anggota yang lain akan merasa terganggu kalau ada not yang salah. Sebentar, Iya. izin Abang sebentar. Pengumuman untuk mobil B26 4TRX mohon digeser. B26 4TRX. Terima kasih. Silakan Oke. Abang. Jadi kalau kesalahan itu berulang, sebaiknya pada bagian itu kelompok suara yang berulang dipindahkan di sopran, pindahkan ke tempat ke sebelah kanan, latih khusus, tidak di tempat yang sama. Dan ingat, ketika sopran dipindahkan bernyanyi di tempat yang lain tetap berlatih, tidak jadi ngobrol. Ini kelemahan besar. Ada guru abang saya almarhum Bonar Sihombing. Ini termasuk guru yang galak. Gelas bisa terbang, sepatu bisa terbang,
gitu ya. Karena adik saya pernah diajar beliau di UKI. Saya tanya, bang, kenapa jadi pemarah begitu? Saya sebenarnya nggak mau marah, cuman kadang-kadang dia sudah salah masih bermain-main. Nah itu dia. Oke, jadi pisahkan saja, ya, dipisahkan. Temukan nada yang salah itu di mana. Ada kemungkinan. Pertama, nah ini guru, nadanya susah dijangkau. Kalau itu alto, tenor dan bass, misalnya atau alto tenor dan alto atau sopran 2 alto, robah notnya. Not harmoni boleh dirubah, melodi dasar tidak boleh. Jadi sopran, misalnya alto mengatakan susah sekali nada ini, boleh nggak diganti? Ganti.